wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya mengajar berkaitan dengan mata kuliah ISBD, dan saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan ISBD. ISBD ini ada dua komponen di dalamnya. Yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah ilmu budaya. Ilmu sosial di sini menjelaskan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Artinya adalah berkaitan dengan persepsi ataupun bahasa-bahasa berkaitan dengan masalah sosial ataupun gejala-gejala sosial. Begitupun yang kedua adalah budaya. Budaya ini adalah dibuat oleh manusia itu sendiri. Dari kebudayaan inilah sehingga menjadikan manusia menjadi makhluk yang bersosial dan berbudaya. Dan hari ini kalau ibu dan bapak ingin mendengarkan penjelasan berkaitan dengan ilmu sosial budaya dasar, maka hari ini saya sudah mempersiapkan anggota tim saya untuk menjelaskannya. Dipersilakan. Saya akan menerangkan tentang norma agama. Ya, norma agama itu aturan atau pedoman hidup yang dibuat yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diikuti atau dianut oleh para pemeluk agamanya. Ya. Pak dosen Sardin, saya akan mencoba menguraikan daripada apa yang ditugaskan kepada kami, itu menguraikan tentang kesopanan dan sopan santun ya, kesopanan ya. Berangkat daripada tatanan kehidupan dari sebuah keluarga di mana kami lima bersaudara berangkat ke kampung kami untuk melaksanakan haul. Di sana kami berkumpul untuk melaksanakan haul tersebut, dan kami ingin melaksanakan daripada haul tersebut, tapi dikarenakan di tempat kami itu ada seorang sesepuh, meskipun kami juga bisa melaksanakan daripada hal tersebut, tapi karena kami berpedoman kepada kebiasaan dan kesopanan apa yang kami ketahui atau kami pedoman gitu ya, sehingga kami bisa untuk menugaskan daripada hal tersebut kepada sesepuh kami, sehingga apabila kami nanti misalnya melanggar daripada apa yang ditetapkan oleh warga kampung setempat, maka kami mungkin akan diberikan sanksi, dan mungkin ada sanksinya untuk kami, sehingga kami tidak bisa untuk melaksanakan daripada hal tersebut. Demikian. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang norma kesusilaan yang ditugaskan oleh Pak dosen. Contohnya norma kesusilaan itu hubungannya sama orang lain ya, sama di masyarakat juga. Apapun kalau misalkan kita punya salah, secara etika sama sikap itu harus dilakukan gitu ya, tidak berlaku. Contohnya gini, kalau misalkan kita salah ke orang lain, mohon maaf ya Pak, kalau misalkan saya ada salah gitu secara sikap dan perilaku saya, tolong mohon dimaafkan. Nah itu contohnya dengan norma kesusilaan terhadap. Saya akan mencoba menjelaskan tentang norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan disertai dengan sanksi untuk yang melanggarnya. Norma hukum berasal dari berangkat awalnya dari sebuah nilai. Contohnya, ada seorang preman di pasar yang dengan kesehariannya dia telah bosan melakukan kejahatan lalu berniat untuk melakukan pertaubatan. Nah, dalam fase niat untuk bertobat inilah yang disebut dengan nilai. Lalu pada tahap selanjutnya si preman tersebut menghubungi seorang ustadz atau seorang kiai, yang dalam fase ini seorang kiai atau seorang ustadz memberikan pemahaman dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan dalil-dalil untuk memberikan pemahaman dan keilmuan kepada si preman tersebut, dan pada akhirnya si preman itu mengerti dan tahu tentang norma-norma hukum. Lalu dari fase norma agama itu berlanjut kepada kepada undang-undang. Dalam artian kalau sudah berbentuk undang-undang, berlaku untuk seluruh manusia di masyarakat. Demikian yang bisa dijelaskan. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, kehukuman, dan dari semua itu tanpa interaksi tidak ada
Semuanya tidak akan terjadi kalau tidak interaksi sosial seperti individu dan individu. Contohnya seperti aku sama Pak dosen ngobrol gitu. Terus individu dengan kelompok seperti aku dengan sahabat semua. Terus kelompok sama kelompok seperti dan kelompok, contohnya seperti ada perlombaan dari SD 1 dengan SD yang lain gitu. Adalah sesuatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, seperti makan, minum. Contohnya, kalau makan telat kan bisa menimbulkan penyakit ya, seperti mah gitu ya. Kalau kurang minum seperti gangguan ginjal apalah gitu. Saya akan menjelaskan tentang adat istiadat. Adat itu kebiasaan, kalau istiadat itu tradisi. Kebiasaan tradisi yang sering dilakukan di acara-acara tradisional seperti contohnya di Jawa Barat yaitu acara 7 bulanan. Di situ suka ada mandi 7 kali oleh orang tua yang dipercaya oleh kita. Terus membeli rujak dengan memakai koin yang terbuat dari genteng, jadi tidak boleh memakai uang. Kebiasaan itu untuk mempermudah bayi lahir dengan lancar dan sehat. Terus dari rujak, kalau rujaknya sekiranya rasanya manis, bayi itu akan jadi cantik, manis, dan baik hati. Kalau rujaknya pedas, bayi itu jadi galak gitu sepertinya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sering dilakukan oleh adat istiadat Jawa Barat. Nah, kalau tidak dilakukan, kadang ada cemoohan dari orang yang suka melakukannya. Tapi kalau yang orang biasa yang tidak melakukannya, ya tidak apa-apa, biasa-biasa saja gitu. Jadi tidak suatu keharusan, karena dan di zaman sekarang ini ada yang melakukan adat istiadat tersebut, 7 bulanan tersebut, dan ada yang tidak. Mungkin segitu. Tata kelakuan merujuk pada aturan. Contoh berapa aspek penting yang ada dalam tata kelakuan, yaitu 1. Sopan santun, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab, 4. Kejujuran, 5. Kerjasama, 6. Literasi, 7. Sikap profesional. Contoh tata kelakuannya seperti anak sekolah terlambat masuk sekolah. Kalau harus disiplin, yaitu datang tepat waktu ke sekolah dan mengikuti jadwal pelajaran dengan tertib. Penjelasan dari rekan-rekan semua tentang ilmu sosial budaya yang mencakup norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma hukum, interaksi, kebiasaan, adat istiadat, tata kelakuan, dan semua itu maka terjadilah estetika atau yang disebut dengan keindahan. Contoh tentang keindahan seperti menyenangkan seseorang, misalkan menyenangkan anak atau teman, tanpa bicara dengan kebaikan, maka tidak disebut dengan estetika. Oke, terima kasih atas teman-teman yang tadi sudah memaparkan berkaitan dengan ISB. Itu adalah ruang lingkup daripada ISB itu sendiri. Karena di satu sisi manusia itu punya sifat dasar adalah membuat budaya. Di salah satu budaya itu adalah tercantum yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Salah satunya yang pertama adalah berkaitan dengan budaya norma agama, begitupun budaya norma kesopanan, yang ketiga adalah budaya norma kesusilaan, yang keempat adalah norma hukum. Di antara dari keempat norma inilah yang membentuk bisa menjadi manusia sejati ditambah dengan nilai estetika. Apa itu estetika? Estetika adalah sesuatu yang bersifat menyenangkan bagi orang lain, baik dalam bentuk sikap maupun perbuatan yang kita lakukan di dalam masyarakat. Ketika kita berbicara baik yang menyenangkan orang lain, maka itu disebut sebagai nilai estetika yang baik. Tapi ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk yang membuat orang lain itu sakit hati, maka disebut itu tidak mempunyai nilai estetika yang baik. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.